Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mereview apa aja sih yang aku dapat dari mata kuliah Digital Academic Writing selama satu semester ini, di mana mata kuliah ini diajar oleh Dr. Vidya Ari Pratama, MPD. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Erlandeliana dengan NIM 24S1ES0130 dari kelas 1B Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya yang pertama ada materi typing master, yang kedua ada mengolah dokumen teks dengan Microsoft Word. Yang ketiga ada praktik Microsoft Excel 2010 di mana akan membahas tentang rumus biasa, sederhana, dan logika. Yang keempat ada praktik Microsoft PowerPoint yang isinya ini ada visualisasi, link, dan entertainment. Yang kelima ada literasi informasi, jurnal, Scopus. Kemudian yang keenam ada teknik sitasi karya ilmiah dosen BBC. Yang ketujuh ada review jurnal. Yang kedelapan ada mengoperasikan Mendeley. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu typing master. Di materi kali ini kita akan diajarkan tentang bagaimana cara mengetik cepat. Adapun caranya itu dengan meletakkan beberapa jari kita dengan posisi yang tepat. Di salah satunya itu yang tangan kiri, jari kelingking kita di baris pertama yang akan mengenai tanda petik dan satu. Kemudian di baris kedua ada tab dan Q. Kemudian yang ketiga ada caps lock dan A, baris keempat shift kiri dan Z, baris kelima CTRL dan Windows. Kemudian jari manisnya ada di baris pertama, yaitu di angka 2, baris keduanya di huruf V, baris ketiganya di huruf S, baris keempatnya di huruf X. Jari tengahnya posisinya berada di baris pertama, yaitu angka 3, baris keduanya di huruf E, baris ketiganya di huruf D, baris keempatnya di huruf C. Kemudian jari telunjuk kita di posisinya berada di baris pertama, ada di angka 4 dan 5, baris kedua ada di R dan T, baris ketiga F dan G, dan baris keempat ada di V dan B. Untuk ibu jarinya sendiri itu posisinya di baris kelima, ada ALT kiri dan spasi. Untuk tangan kanannya, ibu jari kita berada di posisi yang baris kelima, ada ALT dan spasi. Jari ketelunjuk ada di baris pertama 6 dan 7, baris kedua Y dan U, baris ketiga ada di H dan J, baris keempat N dan M. Dan jari tengahnya ada di baris pertama yaitu di angka 8, baris kedua di huruf I, baris ketiga di huruf K, baris keempat di tanda koma. Untuk jari manisnya sendiri, baris pertama ada di angka 9, kemudian baris keduanya ada di huruf O, baris ketiga ada di huruf L, baris keempat ada di tanda titik. Kemudian jari kelingking kita, baris pertama ada di huruf O, kemudian di sama dengan, kemudian di backspace. Kemudian baris keduanya ada di huruf P dan tanda kurung. Kemudian baris ketiganya ada koma, titik koma, tanda petik, dan enter. Baris keempatnya ada di garis miring dan shift kanan. Adapun aplikasi yang mendukung untuk kita belajar mengetik cepat ini adalah aplikasi Typing Master Pro, di mana kita akan sering berlatih di sana dengan beberapa waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau kita mau belajar mengetik cepat, kita bisa coba aplikasi itu. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengolah dokumen teks Microsoft Word. Untuk poin pertama yaitu membuat dokumen. Membuat dokumen yaitu dengan cara klik ganda icon Word pada desktop. Kemudian menformat dokumen gimana kita bisa pilih-pilih kertasnya. Ada pengaturan size, kemudian kita atur marginnya. Kita juga bisa pilih font yang kita inginkan, kemudian atur berapa ukuran kita mau. Kita juga bisa membold, italic, atau underline gitu yang bisa garis bawain itu ya. Kita bisa atur semuanya. Kemudian kita juga bisa atur paragrafnya. Kita mau rata kanan, rata tengah, rata kiri, atau rata kanan kiri gitu. Dan selanjutnya ada insert object. Nah, kalau kita mau nambahin gambar, kita bisa ke menu insert, kemudian pilih picture yang kita inginkan dan tempel pada lembar kerja yang ingin kita sisipkan foto. Kemudian poin selanjutnya ada mail merge yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Kemudian untuk menyisipkan hyperlink, kita bisa menggunakan menu insert hyperlink atau tekan tombol keyboard CTRL-K. Untuk mail merge sendiri adalah suatu fasilitas dalam Microsoft Word yang digunakan untuk membuat surat massal. Dalam membuat mail merge dibutuhkan dua dokumen, yaitu dokumen utama dan data source. Cara membuat mail merge yang pertama, buka dokumen utama, pilih my links, pilih recipients, pilih use exciting list, kemudian pilih data source Excel yang telah dibuat sebelumnya, pilih posisi yang ingin disisipkan data mergingnya seperti nama dan alamat, pilih insert merge file dan pilih nama alamat, klik finish dan merge, dan print dokumen untuk lihat hasilnya. Yang ketiga yaitu praktik Microsoft Excel. Dalam semester 1 ini kita mempelajari Microsoft Excel dengan fungsi sum, average, max, min, count, dan fungsi logikanya ada di fungsi if, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Salah satu contohnya yaitu yang tertera pada gambar, di mana kita mengaplikasikan rumus VLOOKUP. Perbedaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP yaitu terletak pada data yang diambil. Untuk rumus VLOOKUP, datanya berbentuk vertikal, dan untuk rumus HLOOKUP, datanya berbentuk horizontal. Kemudian yang keempat ada praktik Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama ini ada membuka dan menutup PowerPoint. Untuk membuka sendiri itu tinggal double klik
pada icon PowerPoint di desktop, dan untuk menutupnya tinggal tanda silang yang berada di pojok kanan atas. Untuk mengetikkan teks, kita bisa langsung mengetikkan pada click to add title untuk mengetik title atau judul PowerPoint yang kita buat. Kemudian untuk mengetikkan subjudulnya kita bisa klik pada to add subtitle. Nah, untuk yang lain-lainnya kita bisa memanfaatkan text box yang tersedia pada PowerPoint. Agar PowerPoint yang kita buat lebih menarik, kita bisa memanfaatkan teks efek khusus yaitu word art. Kita bisa pilih word mana yang kita inginkan dan kita aplikasikan pada PowerPoint yang kita buat. Untuk insert tabel, grafik, dan gambar, kita bisa langsung klik kolom insert pada pilihan menu yang ada di PowerPoint-nya. Nah, untuk yang lain-lainnya seperti gerakan tiap pergantian slide-nya, kita bisa menggunakan animation agar PowerPoint yang kita buat ini lebih bervariasi dan beragam, dan tentunya menarik dan tidak membosankan. Kemudian yang kelima ada literasi informasi jurnal. Poin ini penting karena untuk pemahaman kita dalam mencari jurnal yang kita inginkan. Jika kita ingin melihat jurnal untuk tugas akhir seluruh universitas, kita bisa menggunakan Rama. Dan untuk Google Scholar kita bisa digunakan untuk melihat jurnal, buku, e-book, dan lain-lainnya, atau artikel juga ada. Dan Sinta digunakan untuk tempat jurnal terakreditasi. Kemudian Scopus digunakan untuk tempat jurnal internasional. Web of Science tempat jurnal bagus seluruh dunia. Kemudian Google Books yang merupakan tempat e-books. Dan request.com adalah tempat jurnal internasional. Nah, setelah yang tadi disebutkan itu, diharapkan kita sebagai mahasiswa tidak lagi mengeluh tentang susah dalam mencari referensi, karena kita sudah dikenalkan dengan berbagai macam situs yang menyediakan berbagai macam jurnal dan artikel yang kita butuhkan. Yang keenam ada teknik sitasi karya ilmiah. Sitasi digunakan untuk mengutip kalimat yang diambil dari sumber lain untuk mendukung isi dari karya ilmiah yang kita buat. Untuk tekniknya sendiri yaitu pilih karya ilmiah yang ingin dikutip, buka karya ilmiah yang sedang dibuat, lalu klik reference, klik insert citation, pilih add new source, pilih tipe karya ilmiah yang akan dikutip, tulis nama author, judul, nama jurnal, tahun, dan halaman, kemudian klik OK. Kemudian citasi akan muncul sesuai letak kursor yang kita inginkan. Kemudian yang ketujuh ada review jurnal. Kegiatan mereview jurnal dilakukan untuk mengulas lebih detail dari jurnal yang kita baca. Cara mereview jurnal yaitu baca jurnal dengan teliti, kemudian pahami isi jurnal, catat poin penting yang ada terdapat dalam jurnal tersebut, kemudian beri kritik dan saran kepada penulis demi perkembangan hasil karya tulisnya. Yang kedelapan ada mengoperasikan Mendeley yaitu dengan cara add a file entry metadata ke library dari file yang berupa BibTeX, RIS, PDF, full text jurnal. Kemudian ada add entry manual. Entry metadata ke library dengan cara manual sesuai jenis referensi. Kemudian ada add entry manual. Entry metadata ke library dengan cara manual sesuai dengan referensi. Kemudian ada import. Entry metadata ke library dari file yang berupa BibTeX, EndNote, XML, RIS. Kemudian ada export. Mengcopy metadata dari library ke dalam file BibTeX, EndNote, XML, RIS untuk di-share kepada orang lain. Blok referensi-referensi yang akan diekspor. Kemudian export, pilih jenis output, beri nama file, kemudian save. Baik, sekian review dari saya untuk mata kuliah Digital Academic Writing selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.